Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pada capek ya habis dari kelas sebelah. Pada capek teman-teman? Oke, masih semangat ya malam hari ini. Kita lanjut yang kemarin, masih semangat ya. Eh, ini saya pengen tahu ada nggak dari teman-teman yang baru pertama kali ikut gabung, sebut saja Mawar, yang belum pernah mendengar namanya Bang Aswar, yang belum pernah kenalan. Ada yang baru pertama kali hadir? Soalnya beberapa klien tarot saya juga kayaknya ada deh. Ada nggak yang baru pertama kali hadir? Bisa chat. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada ini ya. Oke. Kita mau lanjut singkat saja. Ini anak soleh masih ini ya, belum masuk ya. Anak soleh mungkin lagi minum. Kita kemarin belajar penting banget dan saya rasa keren banget ya. Belajar bahwa ketika jiwa yang kosong, kalau misalnya jiwa yang kosong itu minta diisi, dan kalau misalnya jiwa itu merasa kekurangan, dia minta untuk ditambah. Mbak Sani, halo Mbak Yasani. Iya, baik ke malam teman-teman semua. Wah, seger nih. Gimana nih, masih kosong nggak nih? Perundungan, Mbak. Jadi kemarin itu, jadi lebih banyak diem sih seharian ini lebih banyak diem. Diemnya itu maksudnya ternyata apa ya, perasaan-perasaan yang nggak terlalu Yasani peka selama ini halus-halus gitu, ternyata tuh sebenarnya semua perasaan-perasaan dari desire ini ya, contohnya yang kayak kemarin pernah ya Sani cerita itu loh Mbak Ike, yang sampai pengen banget makan bakso itu ternyata tuh tanpa kita sadari itu perasaan kekurangan, padahal cuma semangkok bakso aja sampai digituin gitu kan. Dan itu ya Sani Iya, pelan-pelan ya. untuk melepas lagi. Kayak gitu aja padahal kecil banget, sepele ya. Cuman kalau karena kita hayati ya jadinya termasuk desire ini gitu ya kan. Padahal sebetulnya nggak makan bakso juga bisa kenyang ya. Iya, nggak masalah sebenarnya, bisa ganti yang lain, yang ada aja lah gitu. Cuman karena dihayati gitu, yang nggak kita sadari dan nggak peka banget bahwa kepengenan banget itu cuman semangkok bakso. Kalau yang biasanya kita pengennya yang besar-besar, misalnya goal yang besar-besar gitu, jadi dihasrati gitu kan. Ini padahal yang sederhana-sederhana aja tuh sebenarnya percikan-percikan desire ternyata kan. Gitu. Jadi perbedaannya gini ya, maksudnya gini, sebetulnya pengen tuh nggak apa-apa. Ini Bang Aswar datang, udah datang. Selamat malam. Oh, belum ini ya, belum. Mas Syamim nih, Bang Aswar udah datang. Ya, sambil nyimak. Jadi mungkin gini ya, perbedaannya Mbak Sani, kalau misalnya ingin sih nggak apa-apa. Ingin sih memang ya wajar ya, orang kepengen tuh pasti ya wajar lah gitu ya. Cuma perbedaannya begini ya, bener nggak sih nih Bang Aswar, mungkin bisa dikoreksi juga ya. Kalau udah desire itu, kalau misalnya kita nggak dapat itu udah nelongso gitu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar ingin yang biasa aja, bukan desire, nggak dapat ya udah gitu ya. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Iya, udah minum, udah seger. Ya, cukup. Iya, mudah-mudahan masih ini ya, Bang, masih cemungut untuk ngomong ya. Cayo, cayo, cayo ya, Bang Aswar ya. Oke. Lanjut, Bang Aswar. Ya. Nggak dikucir lagi ya. Belum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Selamat malam Mbak Sani. Malam Bang Aswar. Apa kabar ini? Ya,
Eh, ya tadi sempat ya Sani cerita ke Mbak Ike. Jadi seharian ini ya Sani lebih banyak merenung yang perasaan kurang, perasaan kosong itu yang kemarin, Bang. Apa yang direnungi? Maksudnya? Iya, yang perasaan yang ternyata halus-halus, yang tadinya tuh ya Sani pikir tuh hasrat itu yang adalah hal-hal goal yang besar gitu, yang kepengen banget gitu. Padahal hal-hal kecil kayak yang pernah ya Sani pernah juga posting ya Sani posting di status. Kayaknya aku diperbudak sama bakso ini udah lama-lama gitu. Saking kepengen itu nggak kesampaian gitu. Hal-hal yang kayak kecil begitu aja tuh sampai apa ya? Jadi kayak dihayati gitu loh, Bang. Jadi itu yang apa ya? Desire yang nggak dikira bermasalah gitu. Ya saya dikira biasa aja lah suka apa pengenan bakso gitu. Tapi kan akhirnya diperbudak gitu pelan-pelan dan dihayati walaupun halus gitu. Ya tadinya saya tadi bilang sama Mbak Ike, tadinya saya pikir hasrat itu yang kayak goal yang besar-besar misalnya pengen ya Ingin apa Taj ya? Mahal gitu ya. Yang mahal-mahal gitu, yang harus dihayati, yang dipikirin banget. Padahal yang kecil-kecil kayak bakso aja tuh bisa loh mancing-mancing nok 125 ini muncul. Gitu. Kayak gitu, Bang. Oke, oke. Terus gimana tuh? Terus ya jadinya ya Sani mungkin ya memang harus lebih peka lagi ya sama yang apa kemunculan terbersit itu yang harus lebih peka lagi. Mungkin nggak diomongin sih ke orang gitu, tapi dalam hati kan itu adalah tarikan-tarikan gitu. Dan kalau itu terakumulasi ya tebal kan nanti 125-nya tanpa kita sadari gitu. Iya. Jadi ya Sani latihannya mikirnya gitu tadi Bang ya, saya mikir, oke, kalau ada kepengenan aku cek dulu ke dalam ini cuman sebatas angin lewat, kepengenan angin lewat, lapar mata doang, atau emang harus aku beresin, aku harus lepasin gitu. Oke. Iya, gitu Bang. Sama yang termasuk, makanya ini ya Sani agak-agak biasnya itu sama ini loh Bang ya Sani, compare dengan beda buku Breaking the Habit Bang. Mungkin nanti bisa di apa ya kayak di mana sih titik tengahnya itu antara kepengen sama yang ya Sani bayangkan waktu tuh pernah ya Sani cerita pengen dapetin Papa Tasol itu itu sampai ya Sani mikir oke lah mungkin itu masih ada di medan kuantum yang entah kapan jadi bentuk fisik, tapi ya Sani yakin ada sih suatu saat nanti satu gitu. Nah itu ya Sani jadi mikir kemarin tuh apa mungkin ini juga salah satu menghasrati juga akhirnya nanti gitu. Tapi ya Sani nggak kepengen jadi hasrat, tapi kepengen medan kuantum itu nanti muncul bisa bisa mewujudkan satu fisik itu gitu loh Bang. Karena kan di buku itu disebutkan apa jadikan sebagai state of being itu bahwa itu sudah ada gitu. Sementara kalau misalnya tiba-tiba terlintas, ya memang sih langsung mikir oh ya oke dilepasin. Ingat tapi dilepasin misalnya gitu kan. Nah itu ya Sani agak bingung di state of being itu nanti gitu. Jangan sampai ya Sani kira state of being itu malah jadi 125 kan gitu. Nanti lah Bang itu kan masih lanjut kan beda bukunya belum sampai halaman situ sih kalau yang kemarin pasti Sani baca. Iya. Gitu. Tapi persoalannya itu gini loh, apa namanya? Ya bahwa ya nature 125 itu kan nggak bisa diakali dengan strategi tertentu ya. Karena itu kan cara bereksistensi. Yang namanya cara bereksistensi dimensi 3, dimensi 4, ya memang seperti itu. Jadi memang seperti itu modenya gitu ya. Bahwa kehidupan itu di luar dan pengalaman kita memberitahu bahwa
ya untuk bertahan hidup, saya mesti terus mengambil, karena memang kehidupan itu kan di luar diri. Kehidupan di luar diri, dan kita mengerti bahwa di dalam diri kita itu kan potensi tidak ada. Ya. Jadi dalam perspektif dimensi 3 dan 4 itu, di dalam diri itu nggak ada potensi. Jadi mau nggak mau, karena kita mereduksi potensi-potensi dalam diri, maka kita mesti diperbudak oleh potensi-potensi yang kita kira itu berada di luar, gitu kan. Jadi solusinya adalah melampaui nature dimensi 3 dan 4, gitu ya. Karena gini loh, bahwa merasa kurang, merasa kosong, itu kan sebagai dorongan untuk bertahan hidup, gitu kan. Jadi itu sebuah mekanisme alam agar kita masih bisa bertahan hidup. Kalau nggak ada dorongan itu, terus bagaimana? Kan karena energi motivasinya itu belum sampai ke cinta, maka yang tersedia hanya itu, gitu. Yang tersedia hanya itu. So, tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dicegah, tidak perlu di apa-apain, ya. Karena itu soal cara kita bereksistensi. Dan yang bisa kita lakukan adalah melampaui mode itu, gitu ya. Melampaui mode itu artinya kehidupan ada di dalam, jadi tidak ada yang perlu diambil dari luar. Ya, semuanya ada di dalam, dan ketika transenden, diri kita sempurna, utuh, lalu kehidupan itu berarti bermakna adalah memberi. Ini hanya soal makna loh ini ya. Jadi antara desire dan love itu hanya soal makna yang kita temukan dalam diri kita, ya, seperti itu. Itu Mbak Sani. Jadi kita membahasnya itu biar dikenali, gitu ya. Oh, di dalam diri saya ada nature ini yang mendorong seperti ini. Dan itu bukan dosa, ya. Dan itu bukan dosa, yaitu hanya sebuah mode bereksistensi. Gitu. Oke. Terus apalagi kira-kira ya yang mau dibahas? Jadi ya Sani ngeling ke ini loh Bang, ke list kepemilikan Yasani yang pernah Yasani rinci itu. Jadi waktu di Transcendency Biology of Belief kan Abang pernah bilang kepemilikan kita itu bukan hanya kayak mobil, rumah, bahwa kepemilikan kita itu kayak rasa kekecewaan itu juga kepemilikan kita. Jadi nggak cuma hanya materi yang kita miliki, tapi perasaan-perasaan yang di dalam diri kita itu pun adalah kepemilikan kita, gitu kan. Terus sama kayak perasaan yang tadi itu, perasaan kurang, perasaan kosong, itu tadinya Yasani langsung gini loh Bang. Jadi kayak apa ya, kayak apa mungkin ini yang sering aku kepancing marah gitu loh Bang. Duh, nangis lagi nih. Jadi Yasani pengen ngangkat NOx 150 ini Bang. Amarah terhadap Yasani merasa adanya ketidakadilan gitu.
bahwa semua perasaan kurang ya Sani, perasaan kosong, pokoknya kondisi yang Sani yang sekarang ini itu ya Sani rasain kayak apa ya, jadi kayak kesel gitu Bang. Keselnya tuh kesel dalam awalnya dulu kan ya Sani nuntut ya, nuntut ke marah gitu, memang beneran marah gitu. Gimana sih kalau orang Batak marah gitu, sampai yang pernah ya Sani cerita parfum udah pernah ya Sani pecahin 1 kali, nunjukin Ya, tuh ya Sani nggak bisa, petir nggak terima merang-rang digini. ya kalau orang Batak marah. Apa Bang? Petir merang-rong. Petir merang-rang. Iya Bang gitu. Jadi kalau pakai bahasa Batak dia nggak ngerti kan, terpaksa lah pakai bahasa Indonesia gitu. Ya Sani nunjukin benar-benar ya Sani nggak bisa terima itu sampai pecah parfumnya Sani yang baru pakai lagi. Terus akhirnya nyesel sendiri. Terus ya Sani nuntut kan kalau ya Sani nggak bisa diginiin gitu. Tapi kan nggak ada solusinya gitu. Terus akhirnya sekarang tuh ya Sani marah ke dalam, marah ke diri sendiri. Yang itu yang mungkin ya Sani punya banyak guilty juga dari situ Bang, karena kayak nggak punya daya upaya lagi untuk nuntut keluar, nggak bisa, nggak ada solusi, akhirnya ya Sani tahan sendiri, ya jadinya marah ke dalam gitu. Yang sering ya Sani takutin itu ya gitu, marahnya ke anak-anak gitu, yang Sani sering takutnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau misalnya ada ya Sani lagi puyeng gitu, terus mereka bertingkah tuh ya apa ya Sani juga salah sih, kadang-kadang terlontar sih ya Sani bilang gini, kalian mau ya mama sakit, kalian mau ya mama mati, kayak gitu Bang. Itu sih yang Bagus itu. saking nahannya, biar maksudnya Yasen itu biar jangan sampai tangannya Yasen jangan sampai ke mereka gitu. Jadi kalau udah dibilang gitu mereka mundur. Mereka takut Yasen nih, mereka beneran Bang takut Yasen mati gitu. Jadi kalau Yasen pura-pura mati tuh pada nangis gitu. Jadi kadang-kadang kalau Yasen udah nggak tahan, Yasen tutup mata tuh dikira udah mati, mama gitu. Kayak gitu Bang. Dan itu ini loh, maksudnya itu gini. Ya, kalau kita mempelajari peta kesadaran, itu tidak salah gitu kan. Itu bukan sesuatu yang salah. Ya memang nature-nya begitu. Jadi kalau belum mampu menjadi penyaksi dan mampu bersaksi, maka mode yang bisa kita operasionalkan ya shame, guilt, fear, itu aja gitu. Jadi maksud saya tidak perlu disesali gitu ya, bahwa saya melakukan ini karena saya katakan cacat moral, terus nggak tanggung jawab telah melakukan kesalahan. Enggak. Kalau kita mengekspresikan perilaku semacam tadi, itu bukan kesalahan diri kita ya, tapi itu sebagai konsekuensi dari cara bereksistensi. Jadi cara bereksistensi itu bukan persoalan benar salah, tetapi ya memang yang kita ya tahapannya masih di situ gitu loh. Tadi itu kan Mbak Sani menangis itu kan karena tidak menerima keadaan. Ada hipotesis seharusnya tidak seperti itu. Ada hipotesis seharusnya gitu loh. Sehingga kemudian tuh menjadi menyesali kenapa saya berada di tahapan dimensi 3-4. Ya memang semua orang di situ. Jadi perlu diingat bahwa ketika kita memperagakan nature, shame, guilt, fear, itu nggak usah disesali. Kalau disesali itu berarti ada hipotesis seharusnya. Nggak usah pakai hipotesis seharusnya, diterima saja sebagai
ya sebuah tahapan, ya. Diterima sebagai sebuah tahapan yang harus dilewati. Jadi itu nanti nggak akan ada apa ya, nggak akan disesali gitu, nggak akan malah jatuh rasa bersalah gitu ya. Seperti itu, nggak usah diterima. Oh oke, inilah tahapan yang sedang diperagakan oleh jiwa saya, tidak masalah. Yang harus, soalnya kalau disesali itu malah memperlambat proses evolusi. Kayak menolak jadinya ya Bang, menolak, nggak Ya, mengakui ya. ya penolakan tahapan gitu ya. Iya. Penolakan tahapan justru ya Macet, mampet di situ. apa ya, semacam penolakan diri gitu ya. Penolakan diri, mau diapain gitu. Jadi jangan pakai hipotesis seharusnya, karena itu hipotesis seharusnya itu membawa kita pada kesedihan yang dalam, yang tidak ada ujungnya gitu. Jadi terima diri, cintai diri. Inilah saya dengan segala, katakan apa namanya itu ya. Inilah saya, inilah Aswar, dengan segala katakan keburukannya, udah tahapannya di situ, mau diapain. Seperti itu. Itu ya Mbak Sani. Iya Bang. Terus soal marah, soal amarah. Lagi-lagi amarah perlu dipahami bahwa yang force itu bisa dialami sebagai tingkat kesadaran, bisa dialami sebagai emosi sementara. Ya kan, sebagai emosi sementara itu hal yang normal saja gitu ya. Hal yang normal, bahkan ya bisa amarah itu bisa positif ya kalau sebagai emosi sementara. Tapi kalau sebagai tingkat kesadaran, amarah itu menunjukkan permusuhan yang kuat dengan seseorang misalnya. Itu kan tidak baik. Sebagai emosi sementara, dia juga menunjukkan bahwa itu hanya memperlihatkan ada keadaan yang tidak ideal gitu kan ya. Dan diri kita menjadi korban dari keadaan itu. Itu kalau makna amarah sebagai emosi sementara. Cuman analisis lain dari nature amarah itu bahwa itu sebuah bentuk frustasi ya. Frustasi akan status kita yang selalu kekurangan dan selalu kekosongan, dan sebanyak apapun yang kita lakukan untuk menutupi kekosongan tadi, sebanyak apapun yang sudah kita lakukan untuk menutupi kekurangan tadi, tetap saja tidak bisa menutupinya. Maka kemudian itu yaitu mulai frustasi kita. Mulai frustasi. Kira-kira begitu Mas Sani. Iya Bang. Tadi sempat ya Sani buka juga kan buku LG. Ya Sani yang nggak pahamnya itu pas dikasih taunya itu bahwa melampauinya anggap aja semua apa yang kita ya Sani kenain ke diri ya Sani ya. Misalnya apapun yang udah ya Sani kerjakan di sini itu adalah sebuah bentuk pemberian gitu. Itu apa tuh? Manajer berapa tuh? Yang Melampaui ini apa? yang dari buku LG. Iya, ya itu untuk melampaui apa tuh? Amarah. Oh, amarah. Amarah. Iya, melampaui amarah itu apa ya? Lagi-lagi itu harus transenden ya. Jadi amarah sebagai tingkat kesadaran artinya diri kita punya musuh dengan diri yang lain. Sementara amarah sebagai emosi sementara
itu artinya diri kita dirugikan oleh keadaan tertentu. Seperti itu. Diri kita dirugikan oleh keadaan tertentu. Itu poinnya. Berarti kan kalau diri kita dirugikan oleh keadaan tertentu, melampauinya adalah dengan melampaui keadaan itu. Diri kita mesti mampu melampaui keadaan. Kalau keadaan tidak bisa dilampaui, nggak bisa. Kita akan terus dirugikan oleh keadaan itu. Itu poinnya tuh. Iya. Paham itu, Bang. Itu ada kok di buku TLOC itu. Di buku TLOC itu dijelaskan bahwa sumber amarah itu frustasi terhadap status yang lagi-lagi dirugikan oleh keadaan gitu loh. Hak-hak dari status kita itu tidak bisa terpenuhi karena keadaan. Iya, merasa nggak adil gitu. Iya, merasa nggak adil karena sudah punya status tapi haknya nggak dapat. Iya. Itu kan semacam apa? Hipotesisnya, kalau kemarin kan 125 itu hipotesis gombal. Kalau 150 ini hipotesis apa ya? Mengapa saya gitu kan ya? Why me? Hipotesisnya bisa, kenapa saya yang mengalami ini? Kenapa bukan yang lain aja? Kenapa bukan kamu? Kenapa saya lagi gitu kan? Iya, Sani, iya benar Bang. Jadi awalnya dulu tuh ya Sani sampai menuntut ke Tuhan, kenapa sih aku yang dapat anak banyak gitu misalnya. Terus menuntut iya, terus akhirnya menuntut ke Bang Toyib juga gitu. Bang Toyib siapa? Bang Toyib yang di rumah. Terus nggak mau nyebutin namanya Bang. Terus ya akhirnya ya itulah menuntut ke diri sendiri, kenapa nggak bisa apa ya, nggak bisa melawan gitu. Kenapa kenapa ya aku diam aja diginiin gitu Bang. Kenapa saya tidak mampu gitu itu kan? Iya. Ya itu kenapa saya tidak kuat. Kenapa saya tidak kuat? Itu hipotesis namanya. Hipotesis mengapa saya tidak seperti mereka misalnya. Iya, marah terhadap ekspektasi di awal pernikahan yang jauh melenceng, itu yang sampai Sani tulis. Emang ekspektasinya gimana? Ya kan ekspektasinya ya seperti yang ada di buku di buku nikah lah Bang. Udah jelas ada tugas dan kewajiban gitu. Ekspektasinya seperti di sinetron gitu. Apa tuh Bang? Ya. Sinetron kan yang ini happy ending gitu. Jadi itu ini ya, hipotesis kenapa tidak sesuai ya. Mengapa tidak sesuai? Itu kan ini hipotesis 150 itu ya. Kenapa nggak cocok gitu? Kenapa nggak sesuai dengan textbook misalnya kan? Itu jelas kok Mbak Sani. Mbak Sani punya kan buku TLOC? Enggak, belum. Wah, kirim alamat, saya kirimin kalau gitu. Pantasan. Langsung japri ya habis ini ya. Andalannya ya masih pegang buku LG sampai sampulnya copot. Ya udah kirim alamat, besok dikirimin dari kantor PCI. Langsung kirim alamat, itu bagus itu buku TLOC itu. Ada yang itu Bang, ya Sani punya pegang PDF yang bahasa Inggris. Cuman kan karena bahasa Inggris itu males banget bukanya, mesti 2 kali mikir kan bahasa Inggris sama bahasa Inggrisnya artinya. Ya udah ini nanti dikirimin, besok kirim alamat pokoknya. Nanti saya kirimin. Siap Bang. Nah, yang lain nunggu aja dulu. Japri saya kan. Oh iya, yang lain japri Mas Chan. Oke. Kalau Mbak Sani japri saya.
Jadi itu yang penting sekali ya. Yang paling penting itu tadi soal hipotesis seharusnya, terus hipotesis kenapa saya. kenapa dia yang untung gitu ya, aku yang Iya rugi. Bang, kok itu Bang ya Sani pengen melampaui rasa apa ya, pemikiran kayak gitu, pengennya Sani hapus dari pikirannya Sani, gimana caranya gitu ya Bang, maksudnya biar biar nggak ada keceplosan kayak gitu di dalam hati Bang. Ada caranya, itu kan nature. Namanya nature itu hanya bisa dilampaui. Sebelum Mbak Sani, selama Mbak Sani masih bereksistensi di 3-4, ya begitu modenya. Ya, modenya seperti itu. Tidak ada yang lain itu. Kan mumpung itu kan disediakan cara bereksistensi, ya begitu itu. Seperti itu. Oke ya. Jadi itu jangan sampai kita menolak nature. Itu mau jatuhnya kita menghukum diri gitu. Ya nature-nya kayak begitu, mau diapain. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat evolusi kesadaran kita biar jiwa kita itu enggak dicolok di nature itu terus gitu loh. Bisa bayangin nggak sih kalau nature itu seperti colokan ya. Ya kalau kita colok di situ, listriknya dapatnya dari situ gitu. Jadi tidak perlu disesali, tidak perlu harus seperti yang lain itu enggak usah. Terima saja, pahami, lampaui. Terima, pahami, lampaui. Terima, pahami, lampaui. Gitu ya Mbak Sani ya. Iya Bang. Kayaknya sih saya melihat sih dari tadi itu Mas Sani cenderung menghukum diri sendiri kok. Iya, makanya Sani bilang nih kayaknya dengan begitu-gitu malah mempertebal 30 ya Sani ya Bang. Memang dari 30 itu yang masih tebal, makanya begitu. Ingat gak Bang? Ingat gak Bang yang Sani yang pas ya Sani japri Abang cerita tentang pulsa itu ya Sani baca ulang lagi, ketemu loh langsung ya Sani. Iya ya, ini nih nature 30 masih kerasa banget di situ. Ada ya Sani langsung bilang, ini apa ya Sani yang salah ya Bang? Kan ya Sani bilang kayak gitu Bang. Tebel banget ini 30-nya tuh langsung ketulis kan di situ. Ini apa ya Sani yang salah atau yang on ya Bang? Gitu kan ada di situ. Betul. Pas Sani baca ulang, iya ya berarti ya Sani banyak 30-nya nih, tipis-tipis halus-halus. Nggak sadar kan ya Sani ngetiknya kayak gitu tuh. Ya, nanti itu akan menjadi topik bahasan kita minggu depan ya, nature 30. Siap Bang. Oke. Ya. Terima kasih, selamat malam. Banget Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya teman-teman. Oke, menarik banget tadi ya kisahnya Mbak Sani, penghayatan banget ya sampai nangis-nangis segala. Oke. Bawaan emosi. Emosi sementara Mbak Ika. Emosi. Oke, kita lanjutkan nanti minggu depan ya, hari Senin insya Allah ya. Terima kasih sekali teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Kita jadikan ini bukan hanya sekedar kayak mendengar dongeng atau mendengar cerita ya, tapi kita juga ikut menilik layar-layar atau lapisan-lapisan di dalam diri kita ya, oke. Terima kasih, selamat malam semuanya, sobat-sobat sebut saja Mawar. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kembali. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ika.